Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta tarakana ala mahajjatin bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Para pemirsa yang insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berada pada bulan suci Ramadan, bulan yang sangat mulia, yang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kemuliaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan amalan-amalan yang soleh pada bulan suci Ramadan. Ada beberapa amalan yang harus kita perhatikan, yang harus kita rutinkan pada bulan suci Ramadan tersebut. Yang pertama adalah, yang harus kita perhatikan adalah kita senantiasa melaksanakan sholat tarawih. Bagaimanapun modelnya kita melaksanakan sholat tarawih, yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kekhusyuan kita dalam melaksanakan sholat tarawih. Karena sholat tarawih itu bukanlah diukur bagaimana dia melaksanakan sholat tarawih dengan cepat, tetapi yang diukur adalah bagaimana kekhusyuannya, bagaimana dia nikmati sholat tarawih itu dengan sebaik-baiknya. Kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya, "Man qama Ramadana," di dalam riwayat yang lain, "Man qama Lailatul Qadri," barang siapa yang berdiri pada bulan Ramadan, berdiri pada malam Lailatul Qadar, imanan wahtisaban, dengan keimanan dan mencari pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan ampuni dosanya yang telah lalu. Bayangkan seorang yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada hari yang pertama sampai hari yang terakhir, dengan dia sabar beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan keimanan dan mencari pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Para pemirsa yang insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang kedua, hal yang kita perhatikan pada bulan suci Ramadan ini, amalan-amalan yang kita rutinkan adalah amalan kita berpuasa pada bulan suci Ramadan. Puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi puasa itu adalah bagaimana mendidik seorang hamba menjadi orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atash." Berapa banyak orang yang berpuasa, tidaklah dia mendapatkan puasanya kecuali menahan lapar dan dahaga. Para pemirsa yang insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang ketiga, hal yang kita perhatikan, amalan yang kita perhatikan pada bulan suci Ramadan ini adalah kita berbuka puasa. Hal yang kita perhatikan pada buka puasa ini adalah bagaimana kita menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak rakus dengan makanan. Kadangkala seorang berbuka puasa, dia menjadikan buka puasa itu ajang untuk balas dendam. Dia menjadikan buka puasa itu sebagai rapel makan. Yang awalnya dia menahan buka puasa itu, menahan puasanya dari pagi sampai siang bahkan sore, dia merapel makannya, dia menahan makannya dengan sebaik-baiknya. Kemudian dia berbuka puasa pada waktu sore hari. Ingat para pemirsa yang insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, buka puasa bukan hanya sekedar kita menahan lapar dan dahaga saja, tetapi buka puasa itu kita menahan, jangan sampai kita rakus dengan kita makan dari makanan yang disediakan. Kadangkala orang ketika disediakan makanan buka puasa, seakan dia ingin melahap semua makanan yang ada. Tetapi
yang harus dia perhatikan, bahwasanya buka puasa itu adalah sebuah pendidikan kepada kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang rakus dengan makanan, dengan harta yang ada di sekitar kita. Tetapi buka puasa menjadikan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang qanaah, sehingga kita memakan makanan sekedar sehingga bisa memungkinkan untuk kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Kadangkala seorang ketika berbuka puasa, dia menjadikan buka puasa itu sebagai ajang untuk balas dendam. Tetapi setelah itu, setelah dia memakan buka puasa itu dengan selahap-lahapnya, dia tidak mampu lagi melaksanakan sholat maghrib berjamaah karena dia dalam keadaan kenyang. Para pemirsa yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka oleh sebab itu, ketika kita pada bulan suci Ramadan seperti ini, kita harus menjaga semua ibadah kita, menjaga seluruh amaliyah kita, sehingga kita ketika keluar dari bulan suci Ramadan menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hamba yang senantiasa menjaga amalan dengan sebaik-baiknya, sehingga ketika keluar dari bulan suci Ramadan, dia menjadi seperti bayi yang telah dilahirkan ke muka bumi ini, dan dia menjadi benar-benar orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan, la'allakum tattaqun, menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.